Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak Saras. Di video kali ini, Kak Saras akan melanjutkan di video sebelumnya kalau adik-adik sudah berhasil menambahkan uang ketika adik-adik berhasil mengendarai karnya ya, mobil adik-adik ya. Oke, nah di video kali ini Kak Saras akan menunjukkan kepada adik-adik bagaimana sih, Kak, kalau kita mau bikin user interface atau biasa dikenal dengan UI ya adik-adik? Oke. Oke, bagaimana cara membuatnya? Kak Saras akan menunjukkan terlebih dahulu, kita akan buat terlebih dahulu UI seperti apa, kita akan bikin UI yang sederhana terlebih dahulu ya adik-adik. Oke, bagaimana cara membuat UI itu terletak di sebelah mana? Dia ada ya di Explorer, adik-adik coba cari namanya adalah Starter GUI ya. GUI, Starter GUI yang ini adik-adik boleh klik tanda plus di sebelah Starter GUI-nya, kemudian tambahkan Start Screen GUI-nya, oke. Kemudian kita tambahkan text label. Nah, di sini akan muncul kotak berwarna putih. Nah, ini sebenarnya bisa adik-adik langsung pindahkan ya, adik-adik mau diletakkan di sebelah mana, seperti itu. Tapi Kak Saras ada pengaturan yang wajib adik-adik tahu ketika adik-adik membuat UI ya. Oke, yang pertama adalah yang di bagian text label. Oke, untuk yang di screen UI apakah ada yang dirubah Kak Saras? Tidak ada, kecuali adik-adik ingin merubah rename untuk screen UI-nya. Karena kita hanya membuat satu, jadi tidak perlu diganti juga tidak apa-apa. Untuk yang text label kita ubah di bagian size. Jadi adik-adik coba scroll down terlebih dahulu, kita cari yang namanya size ya. Nah, di sini ada segitiga, kalau bisa ya adik-adik perhatikan. Di sini ada segitiga, itu adik-adik buka terlebih dahulu ya, adik-adik. Oke, kemudian di sini ada X dan Y. Nah, ini maksudnya kenapa sih, Kak? X-nya boleh dibuka, Y-nya juga boleh dibuka. Jadi akan terlihat seperti ini. Coba Kak Saras perjelas lagi. Nah, oke. Oke, seperti ini ya adik-adik, coba Kak Saras perjelas. Jadi adik-adik boleh perhatikan dari bagian sini dan bagian sini. Oke, di sini ada scale dan offset. Nah, usahakan adik-adik karena Roblox itu bisa dimainkan di handphone, jadi adik-adik itu apakah bagian dari UI-nya ini bisa dilihat di handphone ataupun di laptop. Jadi pemain ataupun player yang sedang bermain itu bisa membacanya dengan baik gitu ya. Oke, untuk skill-nya Kak Saras isi dengan 1 terlebih dahulu, offsetnya kita isi dengan 0. Kemudian skill-nya kita isi dengan 1, offsetnya kita isi dengan 0. Nah, kemudian baru adik-adik adjust, boleh langsung manual dari sini juga bisa, ini bisa lebih cepat. Adik-adik bisa maaf. Oke, bisa adik-adik kecilkan sampai ada simbol seperti ini. Nah, bisa adik-adik kecilkan, misalkan Kak Saras mau bikin yang panjang gini, mau Kak Saras letakkan di tengah. Nah, kalau ada garis-garis hijau ini berarti udah di tengah ya adik-adik letaknya gitu. Oke, jadi lebih mudah jika adik-adik menggunakan seperti ini. Jadi jangan lupa untuk ganti terlebih dahulu size-nya, X dan Y-nya itu 1, scale-nya 1, offset-nya 0. Scale-nya 1, offset-nya juga 0. Nah, ini digunakan untuk apa sih, Kak? Jadi coba Kak Saras tes ya. Ketika ini posisinya sangatlah besar gitu. Misal segini. Nah, untuk di layar laptop harusnya juga seperti ini dong. Kalau untuk di layar HP juga sama, harusnya seperti ini. Jadi kalau di layar HP, jadi dia akan scale, jadi mencocokkan dengan ukuran HP yang tersedia. Misal di sini Kak Sarah coba ganti iPhone 7, nanti dia akan menyesuaikan. Seperti itu ya adik-adik. Misal di sini Kak Sarah ganti lagi jadi desktop nih, desktop HD 180. Jadi ya terlihat, jadi karena ini sangat besar ya, coba Kak Sarah ganti jadi tidak terlihat. Jadi kalau di HP seperti ini, iPhone 4S
Di penempatnya juga kan agak kecil ya, jadi dia juga seperti ini. Jadi tampilannya itu akan menyesuaikan jika adik-adik merubah scale dan offsetnya. Seperti itu ya adik-adik. Jadi wajib untuk diganti. Oke, di sini Kak Saras mau cuman di tengah aja, sedikit gini. Oke, kita tulisannya seperti apa? Di video yang pertama di part 1 itu untuk introduction, di situ Kak Saras tunjukkan ketika adik-adik berhasil mengumpulkan uang sebanyak 50 itu akan muncul user interface-nya. Seperti itu ya adik-adik. Jadi di sini kita akan coba dulu untuk jika dia berhasil mengumpulkan 50 dulu ya. Oke, kita akan edit dulu tulisannya di mana adik-adik coba scroll down. Di sini ada namanya teks. Nah, di sini adik-adik bisa ketikkan misal congratulations. Congratulations. Kamu berhasil, boleh pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris ataupun sesuai nyamannya adik-adik ya. Congratulations, kamu berhasil mendapatkan 50 money. Seperti ini ya, adik-adik. Kita coba dulu untuk yang 50 money. Nah, di sini adik-adik bisa checklist di bagian text skill. Nah, supaya dia akan menyesuaikan kotak yang adik-adik buat atau adik-adik tidak mau juga nggak apa-apa. Kemudian misal Kak Saras mau ganti warnanya, jadi adik-adik tinggal ganti text color. Misal di sini Kak Saras pengen banget pakai warna biru atau biru gelap gini. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sini Kak Saras mau enter aja. Oke, seperti ini ternyata. Coba Kak Saras atur ulang. Oke, kemudian Kak Saras nggak mau pakai background, jadi polosan aja. Di situ ada namanya background transparansi, jadi 1, jadi nggak kelihatan nih. Nah, jadinya seperti ini. Sepertinya warna biru kurang cocok ya adik-adik. Kita coba ganti warna kuning deh. Nah, jadi langsung terlihat ya di bagian sisi manapun gitu. Oke, jadi kayak gini. Oke, misalnya kakak aku nggak mau pakai font itu gitu ya. Di sini ada font face, ada style, ada width gitu ya. Misalnya mau bold, mau seperti di bold kayak gini, mau semi bold, atau misalnya mau dicetak miring atau mau dicetak lebih tebal lagi, seperti itu bisa diatur. Kemudian di sini ada beberapa font yang sudah disediakan oleh Roblox Studio. Ini cukup banyak ya adik-adik ya. Coba Kak Saras paling suka ketika Kak Saras menggunakan ini. Gotham Kak Saras suka, Fredruka ini juga Kak Saras suka nih. Nih, kemudian adik-adik bisa sesuaikan saja. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu ya adik-adik. Oke, kemudian jika adik-adik ingin menambahkan untuk memperjelas atau misalnya ini di bagian ini Kak Saras mau tambahin dikit sebentar. Kita cari dulu. Mungkin adik-adik mau tambahkan sesuatu. Nih di sini untuk line height-nya, ini jarak antara baris pertama dan baris kedua ya adik-adik ya. Ini bisa adik-adik atur. Untuk yang oke, sampai situ dulu deh. Untuk text size-nya karena di sini kita text skill-nya itu udah di checklist. Kalau nggak di checklist adik-adik bisa atur. Jadi adik-adik bisa atur nih sebesar apa gitu adik-adik maunya gitu ya. Kalau misalnya adik-adik text skill-nya di checklist, jadi adik-adik nggak perlu repot-repot untuk mengganti text size-nya. Seperti itu. Kalau sudah, kita menuju ke screen UI-nya, kita mencari enable. Enable-nya kita matikan, jadi tulisannya akan hilang terlebih dahulu. Kemudian kita akan coding. Codingnya ada di mana, Kak? Oke, Kak Saras akan mencari mobil Kak Saras dulu. Oke, di sini mobil Kak Saras. Oke, kita akan coding di bagian car script-nya ya, yang di video sebelumnya itu udah kita buat di video-video sebelumnya. Adik-adik langsung menuju ke digunakan untuk menambah uang yang paling bawah ya adik-adik. Oke, setelah itu di sebelumnya local leader start, adik-adik bisa tambahkan variabel baru untuk UI-nya. Misal di sini Kak Saras mau tambahkan dulu player UI
seperti ini. Jadi dia letaknya ada di mana Kak? Di player UI. Jadi setiap player itu punya UI-nya sendiri-sendiri ya adik-adik. Kemudian kita akan ambil screen UI-nya. Dia ada di player UI, kemudian kita ke screen UI seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita akan menambahkan syarat yang lain. Jadi kapan sih UI ini akan muncul, user interface ini akan muncul. Jadi setelah money.value bertambah sama dengan 1, adik-adik bisa enter sekali atau 2 kali. Jadi kita akan buat syarat jika money.value nya itu lebih dari dan sama dengan 50 seperti ini karena kita tadi pakai 50, and screen guanya itu enable-nya benar-benar false seperti ini. Then adik-adik bisa enter sekali, kemudian kita aktifkan screen UI-nya, enable-nya jadi true. Oke, seperti ini ya adik-adik. Oke, coba kita play dan kita mainkan ya. Oke, adik-adik bisa pause jika adik-adik mau untuk mengecek terlebih dahulu. Kita tunggu dulu loading. Oke, kita akan masuk ke dalam. Kita mencari uang dulu ya adik-adik sebanyak 50. Oke. Masih 17. Oke. Ayo untuk mencoba adik-adik boleh pakai yang lebih pendek dulu ya, supaya apakah dia muncul ataupun tidak gitu ya adik-adik. Ini nabrak pohon Kak Saras. Oke, 20 lagi. Oke, jadi di sini Kak Saras sudah membuat beberapa bangunan-bangunan, jadi adik-adik juga bisa membuat lebih bagus dan lebih menarik lagi atau lebih modern. Adik-adik mau bikin kota yang lebih modern juga bisa. Ini habis ini 48, 49. Oke, jadi dia akan muncul. Congratulations, kamu berhasil mendapatkan 50 money. Kayak gitu ya adik-adik. Jadi kalau sudah muncul adik-adik sudah bisa berhasil. Jadi kalau misalnya kita stop dulu, Kak Sarah stop dulu. Nah, misalnya adik-adik mau coba dulu Kak, tapi nggak mau banyak-banyak dulu gitu, mau 10 dulu gitu juga bisa ya adik-adik. Nah, misal jadi setelah dia baca, wait 3 detik, kita coba untuk screen UI-nya itu mati lagi ya, enable dengan atau kita destroy saja. Nah, seperti ini. Jadi supaya tidak mengulang lagi ya adik-adik. Oke, kita akan coba tapi di sini saya coba kurangin aja 5. Di sini. Oke. Kita coba terlebih dahulu. Ya, jadi saya cuma butuh ngumpulin 5 aja ya. 3, 4, 5. 1, 2, 3. Nah, udah dia akan hilang. Jadi kayak mau cuman ngasih tahu kalau kamu udah mencapai 50 gitu. Jadi adik-adik bisa tambahkan lagi untuk screen UI-nya. Jadi adik-adik mau ngasih sesuatu gitu juga boleh. Jadi misalnya mau ngasih celebration misalnya 5, 10, 15 kayak gitu atau setiap berapa. Jadi ini nanti tinggal diganti saja ya sama adik-adik. Jadi bebas sesuai dengan kreasi adik-adik. Oke, adik-adik semua, di video kali ini kita sudah selesai. Kita akan lanjut di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.